Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan membagikan list perlengkapan MPASI yang insya Allah terpakai dan anti mubazir ya moms. Tapi tergantung pada kebutuhan masing-masing moms ya. Siapa nih moms yang masih bingung apa saja yang harus disiapkan dalam menyambut masa-masa MPASI? Semoga video ini bermanfaat untuk moms yang belum mempunyai gambaran atau untuk moms yang baru mempunyai anak pertama. Sebelumnya, perlu moms ketahui, makanan pendamping ASI atau MPASI adalah makanan atau cairan lain yang diberikan saat ASI saja tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Selama periode MPASI ini, bayi kita secara perlahan dilatih agar kelak dapat mengkonsumsi makanan keluarga. Masa transisi dari ASI eksklusif sampai makanan keluarga ini terjadi pada bayi sekitar usia 6-23 bulan. Periode ini adalah masa kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi. Jadi moms harus semangat ya untuk menyambut persiapan MPASI ini. Berikut barang-barang yang bisa moms persiapkan untuk menyiapkan MPASI didik bayi. Yang pertama tentunya peralatan makan untuk didik bayinya ya moms. Di sini aku ada satu set alat makan bayi. Ini dari kado ya moms. Untuk alat makan bayi moms bisa beli dari merek apapun ya, di pasaran banyak banget yang jual. Ada yang satuan, ada yang satu set. Karena biasanya kalau 6 bulan pertama yang kepakai itu cuma mangkok, sendok, sama satu gelas aja. Karena kan didik bayi belum bisa makan sendiri ya. Jadi kita hanya butuh mangkok sama sendok. Karena lebih baik kita suapin supaya takaran gizinya cukup untuk didik bayi ya. Peralatan makan bayi tidak perlu yang mahal ya moms. Di pasaran banyak peralatan makan bayi dijual terpisah ataupun satu set seperti ini, harganya cukup terjangkau. Yang terpenting adalah moms harus teliti dalam melihat bahan apa yang digunakan untuk pembuatan peralatan makan bayi kita. Syarat utama dari peralatan makan bayi adalah sudah food grade dan BBI free ya. Peralatan makan yang kedua, aku beli peralatan makan dengan bahan silikon dari Sugar Baby. Ini adalah healthy silicone feeding set. Ini aku gunakan saat anakku sudah belajar makan sendiri ya moms, dengan bahan silikon yang lembut, jadi tidak akan melukai didik bayi. Jadi di sini kita mendapatkan piring dengan model yang lucu supaya didik bayi tertarik saat dia makan. Kemudian kita mendapatkan mangkok yang dilengkapi dengan suction untuk direkatkan di meja makan bayi. Di sini kita juga mendapatkan cangkir yang berbahan silikon juga, jadi bahannya lembut seperti ini. Ini juga berfungsi sebagai tether, aman saat digigit-gigit oleh bayi ya. Untuk sendoknya ini juga aman karena ujungnya berbahan silikon juga ya moms. Jadi tidak akan melukai didik bayi. Ada sedikit tips dari aku saat bayi belajar makan. Kalau semisal dia membuang-buang makanannya, bahkan peralatan makannya, moms jangan bereaksi berlebihan. Biarkan saja, abaikan, dan jangan dipungut dulu ya. Karena kalau kita bereaksi berlebihan, bayi justru akan tertarik dan mengulangi membuang-buang makanan atau peralatan makannya. Jadi diabaikan saja ya moms, supaya bayi tidak membuang-buang peralatan makannya. Di sini aku juga beli sendok dengan bentuk seperti ini. Ini mereknya Pigeon ya mom. Karena menurut pengalaman anak pertama aku, biasanya bayi juga bisa bosan dengan sendoknya, bisa sampai GTM loh moms. Dan saat diganti sendoknya, dia mau makan lagi moms. Jadi di sini aku beli sendok dengan bentuk seperti ini, yang kecil, mungil, pas ukurannya untuk mulut didik bayi. Aku juga membeli satu sendok khusus untuk bepergian ya moms. Jadi aku beli sendok yang sama persis sama dengan feeding set dari Sugar Baby tadi, tapi dia dilengkapi dengan wadah penutup supaya saat bepergian sendoknya tetap higienis dibawa-bawa pergi kemana-mana. Aku juga beli sippy cup dari Sugar Baby. Dulu kakaknya juga pakai dan ini kepake banget apalagi saat kita bepergian ya moms. Baby juga bisa belajar minum dari sedotan dengan sippy cup ini ya. Ini dari merek Sugar Baby lagi. Jadi di sini kita sudah mendapatkan sippy cup dengan wadah yang bening, jadi kita tahu kalau airnya itu sudah kotor. Di sini sedotannya juga sudah ada pemberat gravitasi, jadi bayi bisa minum dengan posisi apapun tanpa takut tersedak. Cara membukanya juga mudah sekali ya moms, tinggal kita tekan di sini. Seperti ini. Jadi baby bisa belajar minum dengan mandiri ya, dengan sippy cup ini. Bisa diganti juga dengan sedotan yang seperti ini ya. Ini bahannya silikon, lembut juga dan aman untuk didik bayi ya moms. Pembelian sippy cup ini sudah dilengkapi dengan brush untuk membersihkan sedotannya ya moms. Untuk slabber, aku belum beli banyak ya moms, karena biasanya bayi itu sensitif sama bahan slabber, jadi aku baru beli 2. Semoga aja bayi aku tidak sensitif dengan bahan slabber ya. Kalau anak pertama aku dipakaikan slabber dulu sempat merah-merah, jadi aku harus cari slabber yang benar-benar aman. Nah ini aku baru beli satu slabber seperti ini, bahannya anti air. Untuk bahan bajunya, bahan lengannya ini katun lembut,
Insya Allah tidak panas ya untuk diri bayi. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi fungsi slabber itu memang melindungi baju dari terkena noda makanan ya. Jadi kalau slabbernya bentuknya seperti ini, insya Allah benar-benar melindungi baju bayi kita dari noda makanan. Slabber yang kedua aku beli dari merek Sugar Baby. Nah, slabbernya seperti ini. Ini silikonnya lembut banget dan lumayan ringan ya moms. Jadi seperti ini, silikonnya lembut banget dan ini ada kantungnya. Jadi kalau dia belajar makan sendiri, makanannya nggak langsung jatuh ke lantai, ketampung di sini ya moms. Ini bermanfaat banget. Pasti di sini ada moms yang kalau mau beli kursi makan bayi atau enggak ya moms. Saran aku beli aja ya moms karena kursi makan bayi sangat bermanfaat. Di luaran sana banyak kok sekarang kursi makan bayi yang harganya cukup terjangkau. Aku memilih kursi makan dari Sugar Baby. Ini harganya cukup terjangkau menurut aku ya moms karena fiturnya sudah lengkap juga. Ini harganya hanya ratusan ribu saja. Nanti link pembelian aku sertakan di description box ya moms. Dan untuk link video unboxing dan review lengkapnya aku taruh di atas ini ya. Karena kita bisa mengajarkan disiplin pada bayi mulai dari cara makan. Saat makan, usahakan bayi menikmati makanannya tanpa melihat gadget seperti YouTube, TV, bermain, bahkan diajak berjalan-jalan ya moms. Kita pasti sering menemui bayi dengan aksi GTM atau gerakan tutup mulut, itu karena bayi tidak bisa menikmati makanan yang diberikan. Perhatian mereka teralihkan saat kita ajak jalan-jalan sambil makan, sambil bermain, atau sambil nonton YouTube. Moms bisa disiplin mendudukkan didik bayi saat disuapi atau makan sendiri, dan menyingkirkan barang-barang yang bisa mengalihkan perhatian bayi sehingga bayi bisa fokus menikmati waktu makannya. Yang kedua adalah peralatan memasak MPASI. Untuk peralatan memasak, usahakan terpisah ya dari peralatan masak kita sehari-hari. Jadi untuk MPASI kita siapkan khusus dan tentunya perhatikan bahan, keamanan, dan kehigienisannya ya moms. Di sini karena peralatan memasak anak pertama aku sudah tercampur dengan peralatan memasak keluarga, aku sengaja membeli panci baru yang khusus untuk memasak MPASI. Jadi ini pancinya sudah satu set ya moms dan insya Allah bahannya aman untuk memasak MPASI didik bayi. Di sini aku sudah mendapatkan panci satu set dengan kukusan dan tutup seperti ini. Jadi ini tutupnya ya. Kemudian juga sudah mendapatkan kukusan untuk mengukus makanan bayi. Di sini juga sudah mendapatkan panci dengan bahan granit yang insya Allah aman ya moms. Aku juga mendapatkan penggorengan dengan bahan granit juga, dan ini pegangannya cukup kuat dan kokoh ya moms. Ya Allah aman untuk memasak MPASI. Aku juga sudah mendapatkan spatulanya seperti ini. Ini di Shopee banyak, nanti link pembelian aku sertakan di description box ya moms. Untuk video unboxing dan review panci ini aku sertakan di sini ya moms. Kemudian moms harus mempersiapkan alat penghalus MPASI-nya ya moms. Bisa dengan saringan seperti ini, saringan biasa. Ini banyak ditemukan di toko plastik. Saringan ini kita harus memilih yang kuat dengan kawat yang tidak berkarat ya moms. Untuk lubangnya usahakan yang cukup halus seperti ini. Makanan yang halus dan lembut diberikan pada bayi sekitar usia 6-8 bulan karena secara perlahan bayi juga akan naik tekstur ya moms makanannya. Moms juga bisa membeli food grinder atau food grinding set seperti ini. Aku milih dari merek Baby Safe. Jadi di sini sudah lengkap satu set. Terdiri dari mangkuk dengan tokat penghalus. Nah, mangkuknya ini bertekstur ya moms. Jadi mudah saat kita menghaluskan, membantu kita saat menghaluskan. Ini tongkat penghalusnya. Kemudian kita juga mendapatkan tongkat penggerus seperti ini. Ini bahannya sudah aman ya mom, sudah food grade dan BPE free. Kemudian kita juga mendapatkan parutan sedang seperti ini, parutan halus, dan parutan pada penutupnya. Nah, kelihatan nggak ya? Parutan pada penutupnya ya moms. Ini cukup tajam. Kemudian kita juga mendapatkan perasan jeruk. Bisa kita peras di sini. Dan saringan. Ini sudah satu set komplit ya. Di sini kita juga mendapatkan sendok kecil seperti ini. Menurutku alat penghalus ini cukup ringkas dan mudah dibawa kemana-mana ya moms. Saat terburu-buru dan sibuk, moms bisa menghaluskan MPASI menggunakan bantuan chopper atau blender. Yang terpenting adalah higienis dan tidak tercampur dengan makanan keluarga ya. Choppernya khusus untuk menghaluskan MPASI. Kemudian sendok takar dan timbangan juga diperlukan supaya kita lebih pas dalam menakar bahan-bahan untuk memasak MPASI. Beli yang murah aja, yang terpenting adalah fungsinya ya moms. Di pasaran banyak kok yang jual sendok takar murah. Ini aku beli dengan harga cuma 3 ribuan dan timbangannya dengan harga 30 ribuan. Timbangan ini dari anak aku yang pertama, jadi bentuknya udah nggak karu-karuan kayak gini, tapi yang terpenting fungsinya ya moms. Begitu juga dengan alat pemotong, usahakan kita pisahkan dari alat memasak sehari-hari ya moms. Ini khusus untuk memotong bahan-bahan MPASI.
Saat menyimpan bahan makanan untuk memasak MPASI, aku menggunakan food container yang biasa seperti ini. Moms juga bisa menggunakan food container yang ada di rumah ya, Moms. Jadi food container yang besar ini biasanya aku gunakan untuk menyimpan sayuran. Kemudian aku juga siapkan food container yang kecil-kecil seperti ini ya, karena biasanya bahan makanan untuk MPASI itu sedikit-sedikit ya, Moms. Aku bagi per sekali masak. Biasanya kalau untuk menyimpan daging atau protein hewani, aku gunakan plastik klip seperti ini. Jadi aku bersihkan dan aku potong-potong, aku masukkan plastik klip seperti ini, kemudian aku masukkan ke kontainer supaya aku mudah dalam mengambilnya. Jadi lebih praktis saat aku akan memasak dengan menggunakan plastik klip seperti ini ya, Moms. Bahan-bahan makannya tinggal diambil per sekali masak. Klipnya bisa beli di toko plastik biasa ya, Moms. Harganya hanya 5.000 untuk 100 piece plastik klip seperti ini. Moms juga membutuhkan tempat untuk menyimpan MPASI yang sudah dimasak ya, Moms. Jadi kalau aku biasanya kalau repot aku masak MPASI pagi hari untuk 3 kali makan ya, Moms. Kemudian aku bagi menjadi 3 porsi, pagi, siang, dan sore hari. Jadi untuk 1 kali makan aku simpan di wadah seperti ini. Ini mereknya dari IKEA ya, Moms. Bahannya dari kaca sehingga aman kalau seumpama dipanaskan. Dan ini sudah aman kalau disimpan di kulkas ya, Moms. Untuk memanaskan MPASI, jangan lupa buka tutupnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa rendam di air panas yang sudah dimatikan kompornya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan rice cooker untuk memanaskan MPASI dengan cara menumpangkan di atas nasi ya. Rice cookernya harus ada nasinya, atau bisa juga memanaskannya dengan cara dikukus atau dengan microwave. Yang perlu diingat saat menyimpan MPASI di dalam wadah seperti ini, usahakan MPASI-nya dingin terlebih dahulu ya, Mom, sebelum memasukkannya ke dalam kulkas. Dan MPASI yang sudah matang itu hanya akan bertahan maksimal 2 jam di suhu ruangan ya, Moms. Kalau seumpama nggak dimasukkan kulkas, Moms harus langsung menyuapkan kepada didik bayinya ya. Kalau tidak habis, jangan dimasukkan kulkas lagi, harus dibuang karena itu bisa mengundang bakteri masuk ke dalam MPASI bayi kita. Wadah untuk menyimpan MPASI ini banyak macamnya ya, Moms. Di Shopee atau di toko-toko peralatan bayi banyak yang menjual wadah untuk MPASI yang sudah dimasak seperti ini ya, Moms. Ada yang berbahan dari plastik atau kaca. Yang terpenting Moms harus memperhatikan bahwa bahan-bahannya itu aman untuk bayi ya. Untuk slow cooker aku tidak membeli ya, Moms, karena itu pemakaiannya hanya sebentar. Tapi untuk Moms yang bekerja itu bisa membantu banget. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Untuk slow cooker, kalau aku tidak beli slow cooker untuk MPASI bayi aku. Itu semua peralatan MPASI yang aku siapkan untuk anak kedua aku ya, dan pengalaman anak pertama aku, alhamdulillah semua itu terpakai dan sudah cukup. Tapi kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing moms ya. Dan selamat untuk moms yang bayinya sudah mulai MPASI. Kita harus semangat ya dalam menyiapkan MPASI karena drama banget pasti saat kita baru pertama MPASI ya, moms, apalagi anak pertama. Jadi kita harus menyiapkan mental dan kesabaran yang penuh untuk masa-masa MPASI bayi kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, Mom, supaya aku lebih semangat membuat video yang bermanfaat untuk Mom. Terima kasih. Assalamualaikum.